Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat? Baik, Bu Guru. Bu. Oke, sebelum belajar, siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Boleh kepada Nak Mutiara dipersilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Mutiara. Oke, sebelum belajar, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Nak Sakinah? Hadir, Bu. Oke, Nak Zahara? Hadir, Bu. Oke, Nak Mutiara? Hadir, Bu. Oke, semuanya sudah hadir. Nah, siapa yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Aturan di rumah, Bu. Betul, hari ini kita akan belajar mengenai aturan sehari-hari di rumah. Nah, supaya kita paham dan lebih tahu mengenai aturan sehari-hari di rumah, mari kita simak PowerPoint show berikut ini. Simak ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Halo anak-anak, siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai aturan sehari-hari di rumah. Jika kamu sudah siap, klik tombol yang sudah disediakan. Silahkan dipilih menu-menu yang sudah tersedia. Oke, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Sita Esyahersa, nomor urut 12 dari kelompok 1 PGSD Universitas Sriwijaya. Oke, jadi nama Ibu Sita Esyahersa. Oke, sekarang kita ke materi pembelajarannya. Pembelajaran kali ini diperuntukkan untuk kelas 1, tema 3, subtema 2, mata pelajaran PKN. Berikut kompetensi dasar dan indikator pembelajarannya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai menentukan aturan sehari-hari di rumah dan menunjukkan aturan sehari-hari yang berlaku di rumah pada sebuah cerita. Oke, langsung saja, aturan sehari-hari di rumah itu seperti apa sih? Yuk sama-sama kita lihat. Apa yang ingin kamu ketahui? Oke, kita lihat pengertiannya dulu. Tahukah kamu, aturan berasal dari kata peraturan. Peraturan berarti sesuatu yang harus dipatuhi agar terciptanya ketertiban di lingkungan. Maka, aturan sehari-hari di rumah adalah segala sesuatu yang disepakati agar terciptanya ketertiban di rumah. Oke, jadi itulah pengertian dari aturan sehari-hari di rumah. Kita lanjut ke manfaatnya. Manfaat adanya aturan sehari-hari di rumah. Pertama, melatih menjadi pribadi yang bertanggung jawab di rumah. Kedua, mencegah pengaruh buruk yang dibawa dari luar rumah. Ketiga, membentuk kedisiplinan dalam diri di rumah. Wah, jadi banyak sekali ya manfaat dari aturan sehari-hari di rumah. Mari kita lanjut ke tujuan dari aturan sehari-hari di rumah. Tujuan adanya aturan sehari-hari di rumah. Pertama, akan terciptanya kenyamanan di rumah. Kedua, semua anggota keluarga akan tertib di rumah. Ketiga, terciptanya kesejahteraan di rumah. Nah, itu dia tujuan adanya aturan sehari-hari di rumah. Untuk paham dan tahu mengenai aturan sehari-hari di rumah, sekarang kita menyimak cerita Dayu. Perhatikan ya. Halo semuanya, mari kita simak aturan sehari-hari di rumah Dayu.
Siang ini Dayu dan teman-teman pulang sekolah bersama. Selama di perjalanan, mereka bercerita mengenai kegiatan di sekolah. Tak terasa, mereka pun hampir tiba di rumah masing-masing. Akhirnya, Dayu tiba di rumah. Sebelum masuk rumah, Dayu mengucap salam dan mengetuk pintu. Setelah masuk rumah, Dayu melepaskan sepatu. Tak lupa, Dayu meletakkannya pada rak sepatu. Dayu segera mencari ibu dan mencium tangan ibu. Dayu segera masuk kamar untuk mengganti pakaian. Setelah itu, Dayu membantu ibu menyiapkan makan siang. Setelah makanan siap, Dayu segera menyantap makan siang dengan lahap. Seperti biasanya, Dayu selalu mengulang pelajaran bersama teman di rumah Lani. Setelah dirasa cukup, Dayu dan teman-teman pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Dayu mengantuk dan akhirnya tidur siang. Saat bangun tidur, Dayu tak lupa merapikan tempat tidur. Dan di sore hari, Dayu selalu membantu ibu membersihkan rumah. Jadi, aturan sehari-hari di rumah Dayu yaitu: pertama, mengetuk pintu dan mengucap salam. Kedua, melepas sepatu dan meletakkannya di rak sepatu. Ketiga, mencium tangan ibu sepulang sekolah. Keempat, berganti pakaian sepulang sekolah. Kelima, membantu ibu menyiapkan makan siang. Keenam, makan siang dengan baik. Ketujuh, mengulang pelajaran di sekolah. Kedelapan, merapikan tempat tidur. Dan kesembilan, membantu ibu membersihkan rumah. Itulah aturan sehari-hari di rumah Dayu. Terima kasih. Oke, kita sudah menyimak cerita dari si Dayu. Sekarang kita ke cerita Siti. Tolong disimak ya. Halo semuanya, mari kita simak aturan sehari-hari di rumah Siti. Hari ini Siti pulang sekolah bersama teman-teman. Tak terasa, Siti pun sudah hampir tiba di rumah. Setibanya di rumah, Siti langsung bersalaman dengan ayah dan ibu. Tak lupa, Siti segera melepaskan sepatu dan meletakkannya pada rak sepatu. Setelah itu, Siti segera mengganti pakaiannya untuk bersiap-siap membantu ibu. Siti sangat senang membantu ibu memasak di dapur. Setelah makanan siap, Siti makan siang dengan sangat lahap. Tak lupa, Siti selalu membantu ibu mencucikan piring sehabis makan. Setelah itu, Siti bergegas melaksanakan sholat zuhur. Sehabis sholat, Siti setiap hari mengulang pelajaran di sekolah. Setelah mengulang pelajaran sekolah, Siti mengantuk dan akhirnya tidur siang. Saat bangun tidur, Siti selalu merapikan tempat tidurnya. Setelah itu, Siti menyapu rumah dan kamar tidurnya. Dan di sore hari, Siti tak lupa memberikan makanan pada hewan peliharaannya, yaitu burung merpati. Jadi, aturan sehari-hari di rumah Siti yaitu: pertama, bersalaman dengan ayah dan ibu sepulang sekolah. Kedua, melepas sepatu dan meletakkannya di rak sepatu. Ketiga, berganti pakaian sepulang sekolah. Keempat, membantu ibu menyiapkan makan siang. Kelima, makan siang dengan baik. Keenam, membantu ibu mencuci piring. Ketujuh, melaksanakan sholat. Kedelapan, merapikan tempat tidur. Kesembilan, membantu ibu membersihkan rumah. Dan ke-10, memberi makan hewan peliharaan.
Itulah aturan sehari-hari di rumah Siti. Terima kasih. Oke, kita sudah menyimak 2 cerita. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal. Oke, kita ke soal LKPD dulu. Jawablah pertanyaan berikut ini. Soal nomor 1. Manakah yang termasuk aturan sehari-hari di rumah? Siapa yang bisa jawab? A atau B? Ya, Bu. Silakan, Nak Sakinah, boleh? B, Bu. B, oke, kita lihat ya. Wah, benar sekali. Jadi, gambar B itu merupakan penerapan sehari-hari. Di mana aturannya itu kita harus membantu ibu membersihkan rumah. Kita next ya. Manakah yang bukan termasuk aturan di rumah? Siapa yang tahu? A atau B? Silakan Nak Zahara. B ya. Oke, kita klik ya. Benar sekali. Jadi, yang B itu bukan termasuk penerapan aturan sehari-hari di rumah. Kita next. Nomor 3, manakah salah satu contoh penerapan aturan di rumah? Siapa yang bisa jawab? Yang A atau yang B? A, Bu. Ya, silakan Nak Mutiara. Jawabannya A, Bu. A ya, kita klik ya. Wah, maaf sekali, jawabannya kurang tepat. Berarti jawabannya itu adalah yang B. Semangat saat belajar, tidak boleh malas. Silahkan kerjakan soal-soal evaluasi yang sudah tersedia. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, anak-anak ibu kayaknya sudah pada paham mengenai aturan sehari-hari di rumah. Ibu akan memberikan kepada kalian soal evaluasi. Jawablah soal evaluasi berikut. Pertama, apakah kamu sudah menerapkan aturan sehari-hari di rumah? Kedua, sebutkan 3 aturan sehari-hari yang kamu terapkan di rumah. Ketiga, mengapa kita harus menerapkan aturan sehari-hari di rumah? Oke, soal ini kalian tulis di buku tulis dan akan dikirimkan ke ibu ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Oke, kita sudah menyimak aturan sehari-hari di rumah. Nah, ada yang ingin tanyakan tidak mengenai materi kita hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada sebelum pulang, siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Boleh Nak Mutiara dipersilahkan. Baiklah, teman-teman. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Mutiara. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.